Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Perkenalkan, saya Silvianita Rosi Stefani. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya difasilitatori oleh Ibu Hajah Ucu Julaiha MPD dan dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Yosi Epti Darmini MPD. Sebelum saya merefleksikan pengalaman dan pemahaman saya setelah saya mempelajari modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional ini, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan pemantik. Ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulannya adalah, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk diterapkan di kelas dan di sekolah, khususnya di kelas, dengan mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini merupakan kompetensi kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang merupakan kompetensi pengelolaan atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang merupakan kompetensi kesadaran sosial. Selanjutnya yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini merupakan keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab yang merupakan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran dengan mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional atau KSE akan dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan sikap positif dan empati murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE di kelas dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari atau saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti. Melalui PSE, murid diajak untuk menyadari dan merasakan berbagai pengalaman belajar murid yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap positif mereka. Yang kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru
menjalankan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak yang berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional menjadi alat untuk melatih dan menumbuhkan pola pikir, nilai-nilai kepercayaan yang akan membentuk perilaku yang akan menjadi atau mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui keteladanan guru. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi hal baik yang telah dilakukan dan sejalan dengan visi dan misi sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional juga merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga apabila dilaksanakan, berarti guru sudah menjalankan visinya sebagai seorang guru penggerak. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat kesepakatan dan budaya positif yang berpihak pada murid dalam rangka menuntun murid menjadi pribadi yang memiliki disiplin positif dan bertanggung jawab. 5 kompetensi pembelajaran sosial dan emosional juga mendukung terciptanya budaya positif. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Melalui implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik, antara lain dengan mengidentifikasi emosi, identifikasi perasaan, menuliskan ucapan terima kasih, dan bermain peran. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Refleksi pengalaman dan pemahaman saya setelah saya mengikuti pembelajaran pada modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional murid tidak harus diintegrasikan dalam pembelajaran, tetapi akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia murid. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional perlu dilakukan dan dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk mengetahui bagaimana kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional juga dapat menjadi dasar pembentukan dan penguatan karakter pada murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hal yang mendasar dan penting yang telah saya pelajari dari modul ini adalah tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang ketiga,
kesejahteraan psikologis atau well-being. Selanjutnya, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sedangkan bagi rekan sejawat, saya akan mensosialisasikan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional, dan saya akan mensosialisasikan bagaimana penerapannya di sekolah dengan cara yang pertama menjadi teladan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama, menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam peran dan tugas. Kemudian yang kedua, menciptakan budaya mengapresiasi, dan yang ketiga, menunjukkan kepedulian. Selanjutnya, dengan belajar. Hal ini dapat melalui kegiatan berkolaborasi di tempat kerja, yaitu di sekolah, kemudian mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Dan yang selanjutnya, melalui atau dengan membangun kolaborasi yang dapat dilakukan melalui kegiatan membuat kesepakatan bersama-sama, membuat sistem mentoring atau coaching rekan sejawat, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah koneksi antar materi untuk modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya sajikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.